Seminggu sudah layangan surat somasi yang diberikan kepada Syarifah dari Asep Ali ini berlalu. Pas 1 minggu, iya. Selain itu juga tidak ada tanggapan yang begitu berarti dari Syarifah. Bahkan Syarifah terkesan menyangkal, terkesan dia ini membela diri dan ngotot. Kemarin sudah dijelaskan oleh Martin Simanjuntak. Ini tentu menjadi pertanyaan untuk kita semua, teman-teman netizen juga tentunya ya. Selain itu juga kalau kita lihat di akhir-akhir ini 2 hari 3 hari Asep Ali ini sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mungkin dia sudah mulai bisa melupakan Syarifah, mulai bisa menata hati dia karena kesibukannya dan juga gimana ya, bisa mengobati luka dalam hatinya sedikit demi sedikit. Yang jadi pertanyaan adalah apakah somasi ini akan berlanjut? Ini yang jadi pertanyaan besar karena dari pernyataan dari klarifikasi Univer dan juga Martin Lucas ini sebagai pengacaranya Asep Ali akan ada somasi yang kedua. Dan ini tentu yang kita tunggu ya. Karena perjalanan kasus ini begitu menarik bro. Begitu seru dan ya layaknya telenovela, layaknya drama berseri atau sinetron begitu kan. Saya jadi ingat zaman-zaman dulu ya, waktu saya masih kecil ada sinetron Tersanjung juga gitu kan. Itu kan mulai dari anak muda jadi bapak-bapak, terus jadi kakek-kakek dan punya cucu-cucu, dan itu enggak ada akhirnya gitu kan. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman netizen ya. Bagaimana akhir dari cerita ini gitu kan. Akhir dari permasalahan ini kan ya begitu, wah gimana ya, begitu menyita perhatian publik dan juga semuanya banyak yang kepo, saya yakin termasuk saya juga. Dan ya gimana ya, apakah Syarifah ini memang sudah tidak peduli dengan somasi yang akan berimbas nanti ketika tidak dipedulikan akan masuk ke ranah hukum, ataukah bagaimana? Ataukah Syarifah ini memang sudah tahu nanti sudah begini karena sebelumnya kalau saya boleh berpendapat ini, sebelum ada somasi itu kan Syarifah ini sudah ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Mungkin di situ ada sedikit sharing-sharing atau bagaimana, saya kurang tahu juga, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya. Dan selain itu mereka juga ke kepolisian ya. Selain ke Komnas Perlindungan Perempuan, Syarifah ini juga ke kepolisian ya. Ya ini yang jadi pertanyaan juga ini, ngapain ke kepolisian? Mau melaporkah atau hanya sharing, minta pendapat dan sebagainya. Kita yang bikin jadi pertanyaan ini juga ya mungkin ya. Dan sampai saat ini pun ini aja Syarifah ini sepertinya wah ini sudah berani banget ini ya, karena Anda tahu sendiri ya yang di belakang Asep Ali ini lawyer-lawyer yang sudah memenangkan kasus-kasus besar. Anda tentu tahu siapa ini, Martin Lucas Simanjuntak. Berkat dia juga ya, dia juga terbongkarlah kasus Ferdy Sambo, terbongkarlah sandiwara atau skenario-nya Putri Chandrawati. Nah itu sudah membuktikan bahwa keberanian Martin Simanjuntak ini sudah tidak diragukan lagi ya, dan itu berhasil dibedah, berhasil diungkap semua ya. Ini juga berkat Martin Simanjuntak juga, selain juga ya ada yang lainnya ya. Dan tentu ini mungkin tidak main-main ya, saya yakin tidak main-main ya.
Karena ini sudah diunggah, pernyataannya diunggah ke media sosial, tentu semuanya melihat, semuanya menunggu bagaimana akhirnya. Harapannya begini, Bro. Harapannya semuanya berakhir dengan damai, semuanya berakhir dengan ya bersalaman ya. Walaupun ya tidak usah peluk-pelukan ini ya. Karena peluk-pelukannya sudah kemarin dulu ya, 1,5 tahun yang lalu itu, walaupun tidak ketemu secara langsung, peluk-pelukan ya dari video call gitu kan, nggak masalah juga kan. Iya, harapannya begitu mungkin teman-teman netizen ya, berakhir dengan damai gitu kan ya. Yang ini yang ditunggu-tunggu karena eh, terkesan menggantung ya, sampai saat ini pun permasalahan ini menggantung banget, dan ini yang di apa ya, yang ditunggu kan tentunya seperti ini loh. Ngomong ditunggu ya 8 kali ya. Agak gak konsentrasi ya karena ya lapar ya. Padahal ini baru makan loh, lapar lagi ya. Iya. Uh, Salah satu kasus yang menarik ya, percintaan dua sejoli yang sama-sama jauh ya, hanya video call ya, hanya telepon-teleponan, chatting-chattingan begitu, dan si laki-lakinya memberanikan diri untuk menemui si wanita walaupun jauh banget ya, di seberang gitu kan. Jadi kayak cerita zaman dulu ya, cerita-cerita zaman dulu. Mungkin kalau di zaman saya, dalam kecil-kecil saya begitu kan ya, adanya ya surat-suratan begitu kan ya. Seminggu baru nyampe, itu pun harus ke kantor pos. Ke kantor pos pun harus jalan, nggak ada kendaraan dulu. Ya inilah dampak dari media sosial ya. Eh, ada kebaikannya juga ada kekurangannya, saya yakin seperti itu, dan kita harus benar-benar bisa berhati-hati di menggunakan media sosial, dan juga harus menyikapinya dengan baik. Mungkin teknologi ini ya, teknologi bagaikan pisau, dibuat potong-potong daging digoreng juga oke, dibuat nusuk orang juga oke, bagaikan api juga ya, ketika eh, dikorekkan jadi di kompor begitu kan ya, bisa menanak nasi, dibuat bakar rumah juga bisa. Jadi begitulah ya, kita tunggu bagaimana ini. Jadi pertanyaan besar untuk kita semuanya mungkin ya, yang pertama adalah somasi yang kedua ini kapan akan dilayangkan, itu yang kedua. Ataukah somasi yang kedua ini memang tidak dilayangkan atau tidak jadi, atau bagaimana? Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Saripah begitu berani, begitu ngotot ketika ditelepon, begitu membela diri dengan seyakin-yakinnya, dengan ada bukti-bukti begitu kan ya. Itu yang juga jadi pertanyaan, buktinya bukti apa gitu kan, kita belum tahu mungkin ya. Ini masih dirahasiakan karena ya ini sifatnya privasi. Itu menurut Sarifah dari Komisi Perlindungan Perempuan, saya kira seperti itu. Dan juga mungkin kepolisian juga memberikan saran-saran mungkin juga seperti itu. Karena kalau kita lihat bro, berani nih si Sarifah ini ya, sampai sekarang tidak ada klarifikasi ya. Jangankan klarifikasi ya, jangankan minta maaf, bahkan dia membela dirinya sendiri, merasa benar menurut dirinya sendiri tadi itu Sarifah ya, itu haknya Sarifah. Dan kalau kita lihat, Asep Ali sekarang sudah sibuk dengan kegiatannya, dan ya mungkin sudah mulai melupakan, 50% sudah lupa dengan any something trouble kemarin, any something happen kemarin ya. Begitu hancur ya. Sekarang sudah terlalu hancur ya. Mulai dilem-lem kayak gitu, keramik gitu ya mungkin ya. Iya, kita tunggu aja bagaimana ini. Terus sekali lagi, somasi ini jadi dilayangkan nggak yang kedua? Itu pertanyaan saya, dan mungkin pertanyaan netizen juga. Ya, kalau memang somasi yang kedua ini dilayangkan dan Sarifah tidak meminta maaf, mengklarifikasi, apakah akan dibawa ke ranah hukum? Kita juga tidak tahu ya, karena belum ada berita tentunya seperti itu. Dan ini kita tunggu-tunggu bro ya.
Ya kita doakan ya, semuanya berjalan dengan baik ya, berakhir dengan damai maksudnya begitu kan. Oke mungkin begitu saja video ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk kalian semuanya.